Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Arfatan Komasdor Kodongan dari Prodi Sistem Informasi. NIM saya 22101106030 dengan dosen pengampu Enci Venjewatak SPD MPD. Saya akan menjelaskan tugas bahasa Indonesia, sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Pada dasarnya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan antara pedagang dari dalam Nusantara dan dari luar Nusantara. Pada saat itu, bahasa Melayu telah berfungsi sebagai satu, bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berusia, aturan-aturan hidup dan sastra. Dua, bahasa perhubungan, dalam kurung lingua franca, antar suku di Indonesia. Tiga, bahasa perdagangan baik bagi suku yang ada di Indonesia maupun perdagangan berasal dari luar Indonesia. Bahasa Melayu menyebar di pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara, serta makin berkembang dan bertambah kokoh keberadaannya karena bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa penghubung antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa dan antar kerjaan. Perkembangan bahasa Melayu di Indonesia di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia yang tergabung dan perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahwa bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia menjadi persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam Kerapatan Pemuda berikrar satu, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia pada tanggal 1928. Itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia ialah bahasa Indonesia. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak makin jelas dan peninggalan kerajaan Islam baik berupa batu bertulis seperti pada batu nisan Minyak Tujoh Aceh berangka tahun 1300 Masehi maupun hasil susastra abad ke-16 dan ke-17 seperti Syair Hamzah, Fansuri, Hikayat Raja-Raja Pasai, Sejarah Melayu, Tajus Salatin, dan Butusnya Salatin. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Indonesia. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai penghubung antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerjaan. Karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Fungsi-fungsi bahasa Indonesia dan fungsi-fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Kedudukan pertama dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam bulir-bulir Sumpah Pemuda. 2. Bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia sampai sekarang ini. Berbeda dengan negara-negara lain yang terjajah, mereka harus belajar dan menggunakan bahasa persemakmurannya. 3. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi.
bangsa Indonesia dalam berbagai macam media komunikasi, misalnya saja buku, koran, acara pertelevisian, siaran radio, website, dan lain-lain. Karena Indonesia adalah negara yang beragam bahasa dan budaya, maka harus ada bahasa persatuan, harus ada bahasa pemersatuan di antara semua itu. Hal ini juga berkaitan dengan kedudukan keempat dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, sebagai alat pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya. 4. Bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, dan adat istiadat. Agar semua bangsa Indonesia memiliki bahasa pemersatu dalam berkomunikasi walaupun berbeda-beda asal, suku, ras, dan adat. Sekian, terima kasih. Salam literasi.